karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada di sini. Kami datang menyembah, memuliakan, memuji nama-Mu Yesus. Amin, haleluya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, amin, haleluya Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu,
menuju padamu. Kami cinta kepadamu Tuhan, cinta padamu Tuhan. Kami rindu hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Kami ingin selalu dekat denganmu Tuhan, selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu.
kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dan memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami beralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom sahabat Mahanaim, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam ibadah streaming. Doa saya dari tempat ini, Bapak Ibu, Saudara semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan menyertai kita semua. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan kita yang terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam penjelasan di ayat 16 ini, alangkah baiknya kita lihat dulu keadaan dari jemaat yang ada di Efesus. Jemaat di Efesus ini, saudara, didirikan dan dilayani oleh orang-orang yang hebat. Di Kisah Para Rasul pasal 18, kalau saudara lihat ayat 19, ayat 20 dan 21, di situ ada Rasul Paulus, ada Priscilla dan Aquila, ya, dan disinyalir mereka lah yang mendirikan jemaat ini, jemaat yang ada di Efesus. Dan meskipun kemudian Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila, tetapi Paulus berperan besar dalam mendirikan jemaat ini. Nah, kita tahu, tidak usah kita sangsikan lagi, Rasul Paulus adalah rasul yang besar. Ini orang hebat. Begitu juga dengan Priscilla dan Aquila. Kita tidak bisa memandang sebelah mata pelayanan mereka. Ya, karena yang melayani katekisasi terhadap seorang yang bernama Apolos, pengkhotbah handal, pengkhotbah hebat, itu adalah Priscilla dan Aquila. Dan kemudian Apolos melayani bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila, melayani jemaat yang ada di Efesus. Jadi jemaat di Efesus ini dilayani oleh orang-orang hebat, didirikan oleh orang-orang hebat. Belum lagi seorang yang bernama Timotius, anak rohani dari Rasul Paulus. Paulus juga berpesan kepada Timotius ini untuk tinggal di Efesus, melayani jemaat yang ada. Berdasarkan tradisi yang ada, maka seorang yang bernama Homer, ya, meyakini bahwa setelah Paulus meninggal, maka Efesus menjadi rumah bagi Rasul Yohanes dalam waktu yang lama. Leon Morris juga katakan seperti itu, bahwa kota Efesus menjadi tempat kediaman Rasul Yohanes di masa tuanya. Jadi dari sini kita tahu bahwa jemaat di Efesus ini bukan jemaat sembarangan. Ini jemaat yang dilayani, didirikan dan dilayani oleh orang-orang yang hebat. Tapi kalau saudara lihat akhir dari pelayanan jemaat yang ada di Efesus, kita tahu Tuhan menegur mereka, ya, dalam Wahyu pasal 2. Di situ kita tahu ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya. Kita tahu ada teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, dari sini saudara yang dikasih Tuhan, jangan, pelajaran yang menarik yang dapat kita petik dari sini, jangan kita kejar-kejar pendeta yang besar, pendeta yang hebat. Ya, kita terlalu mengagung-agungkan dia. Saya bukannya alergi dengan pendeta-pendeta besar, ya, pendeta-pendeta hebat, karena ketika saya terjun dalam pelayanan, saya banyak berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Dari saya masuk sekolah di Cianjur, saya banyak berjumpa orang hebat di sana. Kemudian meneruskan studi di Tyrannus, saya juga banyak berjumpa dengan orang hebat di sana. Ya, kemudian di Jogja, studi di KDSI, saya banyak juga bertemu dengan orang-orang hebat. Tetapi yang menjadi perhatian saya, kenapa mereka sampai hebat, ya, mereka luar biasa dan sebagainya,
saya lihat, saya amati, saya belajar dari mereka, ternyata kuncinya adalah karena di dalam hidup mereka ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang dahsyat, ya, ada Tuhan yang besar, yang agung dalam hidup mereka. Nah, Tuhan yang besar yang ada dalam hidup mereka, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa yang ada dalam hidup mereka, itu Tuhan yang sama yang juga ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita jangan terlalu mengagung-agungkan hamba-hamba Tuhan besar dan sebagainya, tapi mari kita tinggikan Tuhan yang besar. Kita agung-agungkan Tuhan yang luar biasa, yang sudah mau mati dan bangkit menebus dosa kita, yang mau menyelamatkan kita. Itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar. Yang menjadi keyakinan saya gini, seperti Rasul Yohanes Pembaptis katakan, bahwa biarlah dia yang makin besar, kita yang harus makin kecil. Amin. Jadi mari saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan terlalu mengagung-agungkan pendeta besar. Mari yang kita agung-agungkan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang sudah mau mati dan bangkit menebus dosa-dosa kita. Nah, kembali lagi kepada jemaat di Efesus. Awal mula karena mereka dilayani oleh orang-orang yang hebat, didirikan oleh orang-orang hebat, pelayanan mereka pelayanan yang luar biasa. Di kitab Wahyu pasal 2 itu katakan, waduh, mereka bekerja keras, mereka berjeri lelah, mereka banting tulang dalam pekerjaan Tuhan. Mereka kerja keras, saudara. Mereka juga tekun, mereka sabar menghadapi orang-orang jahat, menghadapi penyesat. Mereka sabar. Ini jemaat yang luar biasa, ya, jemaat yang luar biasa. Kalau kita lihat dari keterangan yang ditulis di kitab Wahyu tersebut, ini jemaat yang luar biasa. Nah, sebenarnya tidak ada alasan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus ini, karena mereka luar biasa. Dan kalau saudara lihat, tidak ada masalah pastoral yang terjadi di dalam jemaat di Efesus. Tidak ada masalah. Kalau saudara perhatikan surat-surat Paulus yang lainnya, seringkali Paulus menulis surat ketika jemaat-jemaat itu ada masalah. Ya, masalah baik di dalam pastoral maupun masalah dari luar. Misalnya jemaat di Korintus ketika terjadi perpecahan di antara mereka. Oh, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Kefas, saya dari golongan Paulus. Saudara, nah Paulus menulis surat kepada mereka. Ya, ketika ada masalah-masalah pastoral, penyimpangan-penyimpangan, hal-hal yang tidak benar yang dilakukan, yang ada di dalam jemaat di Korintus, Paulus tulis surat kepada mereka. Begitu juga ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Ketika mereka mulai terombang-ambing dan terpengaruh oleh guru-guru palsu yang mengatakan bahwa kita tidak bisa selamat hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita harus melakukan hukum Taurat, harus sunat, harus ini dan sebagainya. Nah, Paulus tulis surat dengan keras kepada jemaat di Galatia. Kamu orang yang bodoh, demikian kata Paulus. Ya, jadi seringkali Paulus kalau tulis surat kepada gereja-gereja, kepada jemaat-jemaat yang ada, seringkali karena ada masalah-masalah yang muncul di dalam jemaat tersebut, baik masalah pastoral maupun masalah dari luar. Tetapi kalau saudara lihat di Efesus, hampir tidak ada masalah ini. Ini orang-orang hebat, jemaat ini orang-orang yang luar biasa, saudara. Tapi meskipun demikian, saudara, bukan berarti Rasul Paulus ketika menulis surat ini kemudian tidak ada tujuannya. Ada tujuannya, saudara. Ya, tujuannya adalah kalau saudara lihat di pasal 1, di dalam doanya Rasul Paulus, di ayat 15, 16, 17, dia berdoa biar jemaat yang ada itu makin mengenal dia, makin mengasihi dia, imannya makin bertumbuh, imannya makin dewasa, ya, rohaninya makin dewasa di dalam Tuhan. Itulah tujuan dari Rasul Paulus menulis surat ini. Nah, untuk mencapai tujuan ini, makanya Paulus selipkan beberapa nasihat yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Salah satu nasihatnya adalah ayat yang kita baca. Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau saudara bandingkan dengan beberapa versi, kata waktu di sini digunakan kata sebenarnya kesempatan.
kalau saudara lihat dalam terjemahan New English Translation ya tahun 2007, maka kata waktu di sini digunakan kata opportunity, ya artinya kesempatan. Begitu juga kalau saudara cek dalam kitab bahasa Indonesia sehari-hari, juga di situ digunakan kata kesempatan. Dengan kata lain, Paulus mau katakan gini, pergunakanlah kesempatan yang ada. Kesempatan untuk mengenal Dia, kesempatan untuk kita punya iman yang dewasa, kesempatan untuk karakter kita makin serupa dengan Tuhan, kesempatan untuk kita merasakan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Pergunakan itu sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Nah, seringkali banyak anak-anak Tuhan melewatkan kesempatan ini, saudara. Melewatkan kesempatan ini. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab atau ilustrasi-ilustrasi di Alkitab yang menceritakan banyak orang melewatkan kesempatan ini. Ada orang muda yang kaya melewatkan kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal atau mengikut Yesus. Orang muda kaya melewatkan kesempatan untuk menerima hidup yang kekal. Ada juga 5 gadis yang bodoh melewatkan kesempatan untuk berjumpa mempelai prianya. Jadi ada banyak contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang melewatkan kesempatan. Bahkan kalau saudara lihat, Yesus pernah katakan di dalam Lukas pasal 19, di dalam Lukas pasal 19 tentang ketika Yesus menangisi kota Yerusalem, di dalam ayat yang ke-44, ayat 44, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena, saudara lihat, engkau tidak mengetahui saat, waktu, kesempatan bila mana Allah melawat engkau. Engkau tidak mengetahui ya saat, waktu, kesempatan, waktu Allah melawat engkau, melewatkan kesempatan itu. Saudara, kalau kita melewatkan kesempatan itu, jangankan bicara kesuksesan, keberhasilan, justru yang terjadi dalam hidup kita adalah kehancuran, kebinasaan, ya tangisan, air mata dan sebagainya. Tetapi mari saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, untuk kita benar-benar mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, ya karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saya lihat kenapa banyak orang menyia-nyiakan kesempatan yang datang dalam hidupnya. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak tahu arti dari kesempatan itu sendiri. Ya, mereka menganggap, wah ini waktu masih lama, nanti bisa terjadi lagi, saya masih muda, saya masih ini dan sebagainya. Dan mereka tidak tahu arti dari kesempatan itu sendiri, definisi kesempatan itu. Nah, mari pada sore hari ini kita belajar supaya kita bisa mempergunakan kesempatan. Ketika kesempatan itu diberikan Tuhan dalam hidup kita, kita bisa pergunakan sebaik-baiknya. Kita bisa pergunakan itu benar-benar sehingga kita ngalami lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita makin dewasa, iman kita bertumbuh dan sebagainya. Nah, di dalam perjanjian baru saya jumpai minimal ada 3 definisi dari yang namanya kesempatan. Yang pertama, saudara lihat di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat yang ke-17. Ibrani 12 ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara lihat, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, kata kesempatan di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata topos. Topos ini mempunyai pengertian adalah celah yang sempit. Ya, celah yang sempit. Jadi kesempatan itu
bicara kesempatan adalah bicara celah yang sempit, yang sewaktu-waktu, yang tiba-tiba celah yang sempit itu bisa tertutup, akhirnya kita melewatkan kesempatan itu. Meskipun kita harus mencucurkan air mata dan sebagainya, kita tidak bisa menerimanya. Kita ditolak, firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena celah yang sempit itu sudah tertutup. Nah, bicara kesempatan, bicara celah yang sempit, Paulus mau katakan gini, pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kesempatan itu merupakan celah yang sempit, yang sewaktu-waktu celah yang sempit itu bisa tertutup dan kita tidak bisa mengulanginya lagi. Seperti yang dialami oleh orang kaya dan Lazarus, ya, di Lukas, orang kaya dan Lazarus. Selama hidup di dalam dunia, orang kaya ini hidup dengan berkelimpahan, hidup foya-foya mungkin dan sebagainya, ya. Tetapi ketika meninggal, ya, Lazarus, dia duduk di pangkuan Abraham. Orang kaya ini justru di tempat yang menderita. Sampai dia minta tolong Lazarus itu, tangannya cucukan air, ya, terus kemudian teteskan ke mulutnya, itu nggak bisa. Sampai dia juga minta tolong kasih tahu kepada saudara-saudaranya, nggak bisa. Kenapa? Karena kesempatan itu seperti celah yang sempit, celah itu sudah tertutup. Akhirnya kita mau mencucurkan air mata, mau tangisan darah, kita tidak bisa apa-apa. Karena itu mari Pak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, bulan, tahun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ini kesempatan. Nah, saudara harus sadari bahwa kesempatan itu seperti celah yang sempit, yang sewaktu-waktu bisa tertutup dan akhirnya kita tidak bisa mengalami kesempatan atau mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita mau memutuskan untuk menjadi istri yang baik, ini saatnya. Jangan tunggu, saya mau jadi istri yang baik kalau suami saya berubah. Saya mau jadi istri yang baik kalau suami saya gini-gini. Saudara, lihat, kalau ini sekarang saudara punya kesempatan untuk menjadi istri yang baik, sekarang waktunya. Jangan tunda-tunda dulu. Karena kesempatan itu seperti celah yang sempit, sewaktu-waktu tertutup, akhirnya penyesalan datang kemudian. Kalau saudara ingin menjadi suami yang baik, jangan tunggu istri berubah. Istri harus gini, harus gini. Sekarang kesempatannya. Kalau engkau mau jadi anak yang baik, jangan tunggu orang tua berubah. Kalau engkau menjadi orang tua yang baik, jangan tunggu anak berubah. Saudara harus mulai, ini kesempatan, celah yang sempit. Kalau kita ingin menjadi pelayan Tuhan yang baik, pelayan Tuhan yang setia, sekaranglah kesempatannya. Kalau saudara ingin memutuskan, saya mau memberi diri saya dibaptis, jangan tunda-tunda dulu. Oh, nanti tunggu ini, tunggu ini, tunggu ini. Kalau saudara mau setia melayani, tunggu ini, tunggu ini. Saudara sadarlah, setiap detik, menit, jam yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu seperti celah yang sempit, yang sewaktu-waktu bisa tertutup. Nah, mumpung celah itu masih terbuka, meskipun kecil, saudara harus manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau saudara ingin memutuskan untuk bertobat hari ini, bertobatlah sekarang. Kalau saudara ingin memutuskan meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, sekaranglah waktunya. Jangan tunggu ini, tunggu ini, tunggu ini. Karena kesempatan itu seperti celah yang sempit, yang sewaktu-waktu bisa tertutup. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bicara kesempatan. Saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-9. Dikatakan ini, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Ya, jadi di sini banyak kesempatan bagiku, bagi Paulus. Di sini banyak kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan besar, untuk memberitakan Injil. Ya, sekalipun ada banyak penentang, ada banyak hambatan, ada banyak halangan, ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi itu tidak membuat Paulus mundur, tidak membuat Paulus kecewa, tetapi dia semakin giat, semakin giat. Kenapa? Karena bagi Paulus ini kesempatan. Memberitakan Injil merupakan kesempatan. Melakukan pekerjaan besar untuk Tuhan merupakan kesempatan bagi Rasul Paulus.
Nah, bicara kesempatan di sini, saudara, dalam bahasa aslinya menggunakan kata tura. Tura itu artinya pintu masuk. Nah, ini kunci sebenarnya. Kenapa Rasul Paulus sampai dia meskipun banyak masalah, banyak penderitaan yang dialami dalam pelayanannya, banyak penentang, banyak halangan, banyak hambatan ya dalam memberitakan Injil dan sebagainya. Tetapi Paulus dia bisa berkata tidak ada yang sanggup memisahkan saya dengan kasih Tuhan. Dia tidak mundur sedikit pun, satu langkah ke belakang. Dia tidak mundur, dia terus maju ke depan. Kenapa? Karena bagi Paulus memberitakan Injil merupakan pintu masuk untuk kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah pelayanannya. Ini merupakan pintu masuk untuk kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Ini merupakan pintu masuk untuk supaya Tuhan melawat umat-umat Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kalau dalam hidup ini kita ada kesusahan, ada banyak penentang, ada banyak hambatan, ada banyak penderitaan. Jangan kita patah semangat, jangan kita kendor. Tetapi mari saudara yang dikasih Tuhan, kita terus maju di dalam Tuhan. Kenapa? Karena setiap detik, menit, jam yang Tuhan kasih dalam hidup kita, ini merupakan pintu masuk untuk kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Saat ini memang kondisi ya akibat pandemi COVID-19, waduh, ekonomi terpuruk, kerjaan semua kacau balau, saudara. Yang ada banyak pendapat ekonomi, pakar-pakar ekonomi mengatakan seperti ini dan sebagainya. Tetapi mari di dalam situasi yang seperti ini, jangan kita kecewa, jangan kita mundur, jangan kita kendor, jangan kita salahkan si A, si B dan sebagainya. Tetapi mari di tengah situasi seperti ini, di tengah kesempitan, ada kesempatan untuk pintu masuk, merupakan pintu masuk kuasa Tuhan, Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Di dalam Yohanes pasal 9, kalau saudara lihat ketika murid-murid bawa anak yang buta kepada Yesus, kemudian tanya, ini salah siapa? Salah bapaknya atau salah anak ini? Yesus berkata, bukan, ini salah bapaknya, ini salah anak. Bukan, ini bukan salah bapaknya, ini bukan salah anaknya, tetapi ini terjadi supaya Bapa dipermuliakan. Nah, saya percaya dengan situasi seperti ini, jangan kita cari kambing hitam, jangan kita menghakimi si A, si B. Oh, ini salah, ini salah, ini. Mari, bahkan kita hamba-hamba Tuhan, jangan kita saling menghakimi. Oh, ini yang benar, ini yang salah dan sebagainya. Mari, di tengah situasi yang seperti ini, saudara, mari, ini merupakan pintu masuk kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, ya lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Jangan kita mengeluh, jangan kita komplain, jangan kita menghakimi, jangan kita cari kambing hitam. Tetapi mari di tengah situasi seperti ini merupakan pintu masuk untuk kelawatan Tuhan dikerjakan di tengah-tengah hidup kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara, bicara tentang kesempatan. Kembali ke ayat mas kita tadi, di dalam Efesus pasal 5, kalau saudara lihat, pergunakanlah waktu, tadi kita lihat, waktu itu adalah kesempatan. Pergunakanlah waktu, ya, Efesus pasal 5 ayat 16, pergunakan waktu yang ada, pergunakanlah kesempatannya ada. Nah, kata waktu di situ atau kesempatan di situ digunakan kata kairos. Itu waktu yang paling tepat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Waktu Tuhan, waktu yang paling tepat. Saudara, waktunya Tuhan itu ainos, ya. Kemudian waktunya manusia itu kronos. Maka kita kenal istilah kronologi, ya, dari istilah itu. Nah, saya tidak banyak menjelaskan tentang itu, ya, itu ada di pendalaman Alkitab. Tetapi saudara, ketika ainos waktunya Tuhan berjumpa dengan kronos waktunya manusia, nah itu yang namanya kairos. Itu yang namanya kairos. Itu waktu yang paling tepat. Waktu tidak ada yang paling tepat selain itu, waktunya Tuhan, kairos. Nah, saudara lihat, Paulus waktu melayani jemaat di Efesus, ini jemaat yang bekerja keras, yang bersemangat luar biasa, saudara. Nah, makanya Paulus ingatkan, pergunakanlah kesempatan, kairos. Kenapa? Karena Paulus tahu, ini jemaat lagi bergairah dengan Tuhan, punya passion dengan Tuhan, lagi bersemangat melayani Tuhan. Mereka sampai bekerja keras, mereka sampai banting tulang, mereka dengan tekun, waduh, mereka luar biasa. Makanya Paulus bilang, pergunakanlah ini untuk engkau menangkap kairosnya Tuhan. Ya, untuk menangkap kairosnya Tuhan. Nah, sayang sekali
Jemaat di Efesus di Wahyu pasal 2, mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Untuk kita mengalami kairosnya Tuhan, waktu yang paling tepat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara harus punya kasih yang mula-mula. Engkau harus punya passion dengan Tuhan. Engkau harus punya gairah dengan Tuhan. Engkau harus bersemangat dengan Tuhan. Ya, tidak bisa tidak, saudara. Harus bersemangat. Ya, Jangan kita ibadah hanya sekedar rutinitas, baca Alkitab sekedar rutinitas, sekedar formalitas, kewajiban, kebiasaan yang kita lakukan karena kita sebagai orang Kristen. Ya udahlah, karena orang Kristen ya kita baca Alkitab, doa, tapi kita tidak ada passion lagi, tidak ada gairah lagi untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak ada gairah lagi untuk menikmati hadirat Tuhan, tidak ada gairah lagi untuk mengasihi Tuhan. Nah, mari saudara yang dikasih Tuhan, untuk menangkap kesempatan kairos yang Tuhan berikan dalam hidup kita, engkau harus bergairah dengan Tuhan. Tidak bisa tidak. Makanya Rasul Paulus dia kasih tahu kepada jemaat di Roma pasal 12. Ayo, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah dia. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani dia, saudara. Kita harus bersemangat, kita harus bergairah, punya passion dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara yang dikasih Tuhan untuk menangkap kairosnya Tuhan. Tidak bisa tidak, saudara. Saudara harus minta sama Tuhan, kembalikan kasih yang mula-mula itu dalam hidup kita. Kalau saudara mulai kehilangan gairah untuk bersekutu dengan Tuhan, kalau engkau sudah mulai kehilangan semangat untuk membaca firman Tuhan, engkau sudah kehilangan antusiasmu dengan Tuhan, mari Pak Ibu minta sama Tuhan, minta Roh Kudus untuk kembalikan semangat itu, untuk kembalikan gairah, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, ya, untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Kembalikan itu supaya kita bisa menangkap kairosnya Tuhan, waktu yang paling tepat. Saudara lihat Sakius, kenapa dia bisa menangkap kairosnya Tuhan sehingga pemulihan Tuhan kerjakan di tengah keluarganya. Dia tidak pusingkan harga dirinya, dia tidak pusingkan jabatannya sebagai kepala pungut cukai. Yang dia lakukan untuk berjumpa dengan Yesus, dia tinggalkan semuanya itu, dia naik ke atas pohon ara. Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Bukankah itu yang namanya passion? Gairah untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Karena itu mari di tengah situasi seperti ini, mungkin kita ikuti aturan pemerintah, dilarang untuk kumpul dalam jumlah banyak. Kita di rumah, tapi itu tidak mengurangi gairah kita kepada Tuhan, passion kita kepada Tuhan, semangat kita. Jangan kita lakukan sekedar rutinitas, kebiasaan dan sebagainya, tapi mari kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita rindu ada di dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, mari Pak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di pemberitaan firman Tuhan ini, pesan terakhir saya kepada Bapak Ibu semua, saudara, mari bersemangat terus di dalam Tuhan, ya, terus nikmati hadirat Tuhan, bergairahlah dengan Tuhan, ya, nikmati, saya percaya kairos Tuhan kerjakan dalam hidup kita, pintu masuk untuk mengalami kuasa Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, kasih Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang datang dalam hidup kami. Agar kami menjadi umat-umat Tuhan yang mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami sebaik-baiknya. Karena kami sadar bahwa hari-hari ini adalah jahat. Karena itu Tuhan, kami ingin terus iman kami bertumbuh. Kami makin diperbarui, karakter kami makin serupa dengan Tuhan. Kami percaya pintu masuk untuk mengalami kemurahan Tuhan, untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk mengalami lawatan Tuhan. Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Karena ini adalah waktu yang tepat, ini kairosnya Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersemangat dengan Tuhan, tetap punya passion dengan Tuhan. Kami ingin jaga hubungan dengan Tuhan. Kami ingin terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pada kesempatan ini buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet menteri, semua kepala-kepala daerah dari tingkat atas sampai bawah. Tuhan juga berkati aparat-aparat keamanan, tenaga-tenaga medis, tangan-tangan dokter, Tuhan yang merawat berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini.
berikan mereka perlindungan Tuhan, perlindungan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua, kesatuan, sehingga mereka boleh bersatu, bergandengan tangan untuk memecahkan masalah ini, sehingga negara ini boleh menjadi negara yang dipulihkan Tuhan. Lawatan Tuhan kerjakan di negara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Mahanaim yang ada dimanapun berada, baik di kota Rembang, baik di luar kota Tuhan. Sertai mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang saat ini terbaring sakit. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Engkau yang jamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri kesembuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa buat mata pencarian dari umat-umat-Mu Tuhan, baik sebagai nelayan, petani, wira swasta, pedagang, karyawan, pegawai negeri, apapun yang mereka lakukan, pelajar, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin.